Hai penonton yang sedang nontonin channel ini. Kita telah sampai di episode 10 Avatar The Legend of Korra. Terima kasih untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Di episode sebelumnya, Amon mendatangi Tarlok dan memusnahkan pengendaliannya. Kemudian Amon memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Korra. Beruntung Korra dapat meloloskan diri dan segera menjauh dari Amon. Dalam pelariannya Korra terjatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian tidak lama setelah itu naga datang membuat Korra tersadar. Naga. Pada akhirnya Korra ditemukan dalam kondisi yang kurang baik. Korra. Oh, syukurlah. Sekarang mari kita lanjutkan cerita sang avatar Korra. Berikut adalah ceritanya. Di mana Tarlok? Bagaimana kau bisa kabur? Beri dia ruang. Di Pulau Kuil Udara, Korra merasa lebih baik setelah memakan makanan yang dibuat oleh Pema. Kemudian Tenzin bertanya pada Korra tentang apa yang telah terjadi padanya. Lalu Korra menceritakan semuanya. Yang pertama, Tarlok itu bukan orang yang dia akui. Dia bercerita bahwa Tarlok adalah putra Yakon. Saat itu Amon datang entah dari mana, tapi yang jelas dia mengambil pengendalian Tarlok. Mendengar itu Tenzin semakin khawatir jika suatu saat Amon mengambil langkah terakhirnya. Aku khawatir Amon melakukan langkah terakhirnya. Pema, Di dapur Pema merasakan tendangan dari bayi yang dikandungnya. Lalu Asami coba membantu untuk memanggilkan Tenzin. Tapi Pema mengatakan itu tidak perlu karena dia tidak mau membuat Tenzin khawatir. Jangan membuat dia khawatir. Aku tidak apa-apa. Boleh aku minta air panas? Korra butuh teh lagi. Setelah itu Mako datang meminta air panas untuk Korra. Lalu Asami menanggapinya dengan sinis. kau ini rebus saja sendiri. Pema yang melihat itu pun segera pergi. Lalu mereka melanjutkan perseteruannya. Aku akan keluar. Silakan kalian bicara berdua. Sepertinya Asami cemburu dengan perlakuan Mako pada Korra. Lalu dia membahas tentang ciuman yang mereka lakukan. Asami mengatakan bahwa sebenarnya Mako menyukai Korra. Cuman itu, Mako. Aku tahu. Kau punya perasaan pada Korra kan? Dengar, situasi sedang kacau sekarang. Saat itu Tenzin akan pergi menghadiri rapat dewan. Dia meminta Lin untuk tinggal sampai Tenzin kembali demi memastikan keluarganya aman bersama orang yang tepat. Kemudian Pema datang membawa Milo yang kebetulan ingin mandi. Apa kau keberatan memandikannya? Aku tidak setuju kalau melakukan ini. Aku mau buang air besar. Perutku mulas. Dewan suku api yang hendak pergi tiba-tiba kedatangan dua orang pria pembasmi serangga. Dan saat dia berkata tidak memanggil pembasmi serangga, lalu pria itu mengeluarkan senjata listriknya. Aku tidak memanggil pembasmi hama. Tenzin yang baru saja sampai di balai kota mendapat serangan dari petugas kebersihan. Beruntungnya Tenzin dapat mengatasinya. Lalu datang asisten Tarlok. Dia mengatakan bahwa anggota dewan yang lain ditangkap Equalis. Dan saat ini kepemimpinan Kota Republik berada di tangan Tenzin. Kini kepemimpinan Kota Republik ada di tanganmu sekarang. Tidak lama setelah itu terdengar ledakan di setiap sudut kota. Dan semua itu terjadi karena Amon memulai serangannya. Kami mendengar ledakan. Ada apa? Kota Republik sedang diserang. Saat Korra dan kawan-kawan mengetahui bahwa Kota Republik dalam kehancuran, kemudian dia mengambil tindakan untuk berkeliling kota. Semuanya baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Awas! Untung saja. Di sisi lain, kantor kepolisian Kota Republik tampak mereka sedang sibuk mengantisipasi serangan yang dilakukan Amon. Lalu Tenzin datang dan mengatakan bahwa hanya dialah satu-satunya anggota dewan yang tersisa, karena yang lain telah ditangkap oleh Amon. Tidak lama setelah itu Tenzin meminta petugas untuk mengirim pesan telegram kepada Jenderal United Force. Dan kemudian kantor kepolisian mendapat serangan berupa asap pius. Cairkan ventilasinya. Setelah mereka berhasil keluar, mereka disambut dengan robot-robot ciptaan Hiroshi Sato. Satu persatu anggota kepolisian dilumpuhkan, bahkan Tenzin pun tak mampu melawan.
Saat Tenzin tak sadarkan diri dan nyaris dibawa Equalis, kemudian Korra dan kawan-kawan datang melakukan serangan. Beruntung mereka berhasil mengalahkan para robot dan menyelamatkan Tenzin. Dari pesawat tampak Hiroshi tidak terima melihat Asami putrinya bertarung bersama Korra dan kawan-kawan. Lalu Amon meyakinkan Hiroshi bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan putrinya kembali. Kita akan tangkap mereka, dan kau akan dapatkan putrimu kembali. Kemudian Tenzin sangat kaget melihat pesawat Equalis yang terbang menuju kediamannya, yaitu Pulau Kuil Udara. Lalu segeralah Tenzin kembali untuk menyelamatkan keluarganya. Teman-teman, lihatlah. Oh, tidak mungkin. Anggota Equalis berhasil masuk dan menyerang teratai putih. Kemudian setelah itu mereka berhadapan dengan Lin Beifong yang siap untuk bertarung. Lin bertarung seorang diri mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi apalah daya, pasukan Equalis yang mendominasi membuat Lin harus menerima kekalahan. Ini bukanlah akhir dari seorang Lin Beifong, karena tanpa diduga, ketiga anak Tenzin datang membantu Lin yang sudah tak berdaya. Jangan dekati mantan kekasih ayahku. Pergi dari pulau kami. Nah, ini nih jagoan gua, jurusnya paling beda dari yang lain. Rasakan amarahku. Lupakan saja. Setelah keadaan membaik, para Equalis berhasil dikalahkan. Lalu datanglah Tenzin dan yang lain. Dia sangat kaget dan marah kepada Lin saat mendengar salah satu anaknya berkata bahwa dia telah menangkap penjahat. Oh, syukurlah kalian baik-baik saja. Kami menangkap orang jahat. Oh, kenapa kau biarkan? Kemudian Lin menjawab, seharusnya Tenzin bangga karena dia telah sangat baik mendidik ketiga anaknya. Aku pasti terpanggang jika bukan karena anak-anakmu. Seharusnya kau bangga. Kau ajarkan mereka dengan baik. Lalu Lin meminta Tenzin untuk menemui istrinya yang telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamainya Rohan. Pergilah, temui istrimu. Ibu akan beri nama siapa? Boleh aku pilih? Kami sudah memilih nama. Rohan. Saat semua rasa bercampur, berpadu, berpacu, bahagia, tapi di sisi lain keadaan sedang terancam. Lalu Korra datang memberi kabar bahwa ada banyak pesawat Equalis yang menuju Pulau Kuil Udara. Ada banyak pesawat yang datang. Berarti semua Kemudian Tenzin memutuskan untuk pergi menjauh dari keadaan ini, karena dia harus melindungi keluarganya dan membawanya ke tempat teraman. Lin yang khawatir memutuskan untuk ikut bersama Tenzin demi melindunginya dari kejaran Equalis. Dia tak mau terjadi sesuatu pada Tenzin dan keluarganya, karena hanya merekalah pengendali udara yang tersisa setelah kematian Aang. Kalian adalah airbenders yang terakhir. Tidak akan mungkin aku biarkan Amon mengambil bending kalian. Terima kasih, Lin. Sebelum pergi, Tenzin meminta Korra untuk pergi mencari tempat bersembunyi, bukan untuk menyerah, melainkan untuk bersabar sampai bantuan datang dari United Force. Tetap aman, Korra. Oke, yip. Setelah Tenzin pergi, para Equalis datang untuk melakukan serangan. Lalu teratai putih meminta Korra dan yang lain untuk pergi. Pergi, kami tahan mereka. Semuanya, naiklah. Di udara tampak Tenzin kewalahan menghindari kejaran dua pesawat Equalis. Kemudian Lin yang merasa tidak tega, mengorbankan dirinya lompat ke salah satu pesawat itu. Karena pesawat itu terbuat dari lempengan besi, dengan mudahnya Lin merobek sisi atas pesawat hingga rusak. Dan saat Lin ingin melakukan hal yang sama pada pesawat lainnya, Lin dilumpuhkan oleh Equalis dengan serangan listrik. Berkat Lin Beifong, pada akhirnya Tenzin bisa pergi dengan aman. Lin Beifong ditangkap dan dihadapkan pada Amon. Kemudian Amon bertanya pada Lin di mana Avatar berada.
Jika Lin memberitahu keberadaan Avatar, maka Amon tidak akan mengambil pengendaliannya. Tapi di sini Lin sangat-sangat menjadi pahlawan bagi semuanya. Dia lebih memilih tutup mulut dan merelakan pengendaliannya dimusnahkan oleh Amon. Aku tidak akan memberitahu apapun, monster. Baiklah. Jenderal United Force adalah cucu dari Zuko. Dia bernama Iroh, nama yang diambil dari pamannya Zuko. Seorang petugas datang memberi pesan dari Korra bahwa kota Republik telah dikuasai Amon dan pasukannya. Kemudian Jenderal Iroh meminta petugas untuk membalas pesan Korra bahwa dia akan sampai 3 hari lagi dan akan segera merebut kembali kota Republik bersamanya. Katakan padanya, kita akan tiba 3 hari lagi. Dan aku akan merebut kembali kota Republik bersama mereka. Baiklah, Jenderal Iroh. Oke, cerita Avatar Korra episode 10 telah selesai. Nantikan keseruan cerita sang Avatar Korra selanjutnya hanya di Nontonin.